Believers, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah hari ini, mari kita ikut memuji dan menyembah Tuhan, serta kita meresponi setiap pesan Tuhan yang disampaikan dengan antusias. Bagi kalian semua yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan welcome home, dan agar kita tetap terhubung satu sama lain, kalian bisa memfollow IG kami di @gmsmagelang. Jika teman-teman punya pergumulan atau sedang perlu didoakan, atau jika kalian juga belum tergabung di komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi kalian semua yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, kalian dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di bawah ini, atau kalian dapat juga memberikan dengan scan QR Code melalui dompet digital yang kalian miliki. So, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biar Engkau yang mengurapi, biar Engkau yang untuk bungkus. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami, sungguh biar Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami persiapkan hati kami persiapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berkati, biar Engkau yang untuk bungkus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk melompat dan memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan, amin. Mari clap your hand, go. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu,
karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Kau sama-sama kata Allah yang setia. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, datang ke hadirat-Nya. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan
jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship you Jesus. We worship you. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang tanpa batas. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia Yesus. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali dipersatukan Tuhan di dalam anugerah-Nya, hadirat-Nya. Kita tidak terbatas, sekalipun jarak membatasi kita, tapi anugerah dan hadirat Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengecap melihat kebaikan, kemurahan, kesetiaan-Mu. Kau nyatakan, Kau penuhkan ya Tuhan, sehingga keberadaan kami ini berkat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terus bekerja, terus lanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terus bekerja, jadikan hati dan hidup kami ini seperti yang Kau mau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami dapat merasakan hati-Mu, bagaimana Kau punya kerinduan yang besar untuk memakai kehidupan kami jadi alat kasih di tangan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami ya Tuhan yang mendengar, biar kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom, Army of God. Anak-anak muda adalah seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dilesatkan untuk menjadi sesuatu yang menyatakan kebesaran Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata, bagi setiap orang-orang muda, Tuhan sediakan, Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depanmu penuh dengan harapan, katakan amin. Karena demikianlah Tuhan menyatakannya, berfirman bagi setiap kita. Dan kita hari ini akan diperlengkapi lebih lagi melalui pemberitaan firman Tuhan untuk kita menjadi seorang pemimpin. Ya, kita, kamu dan saya, kita semua anak-anak Tuhan adalah pemimpin. Nah, leadership ya, kita akan belajar tentang leadership pada hari ini. Everyone is a leader.
Everyone is a leader. Setiap kita adalah pemimpin. Setidaknya kita ini adalah memimpin diri kita sendiri sebelum dipercayakan beberapa orang, sekelompok orang, atau bahkan sebanyak orang yang nanti menurut kapasitas hidup kita akan memimpin mereka juga. Tetapi mulailah dari yang satu ini, kita harus memimpin diri kita sendiri. Omong kosong kalau seseorang itu berkata mengasihi semua orang, tapi kalau dia tidak mengasihi dirinya lebih dulu, dia tidak memperhatikan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memperhatikan yang lain? Jadi mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, kata firman kan. Jadi seperti itu kita semua sebelum dipercayakan hal yang besar, mulai dengan satu ini, dengan diri kita sendiri. Saya sendiri terus bergumul dengan memimpin diri sendiri untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena di tengah-tengah banyaknya tugas tanggung jawab, kuliah juga, ambil kuliah lagi, banyak tugas, paper enggak pernah habis-habis. Seperti kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan enggak pernah habis. Tapi saya juga terus menguatkan diri, memotivasi diri untuk bisa menyelesaikan satu demi satu, minta pertolongan anugerah Tuhan, tentunya hikmat Tuhan. Dan Tuhan setia, Dia menolong kita. Dan kepemimpinan kita itu identik dengan otoritas. Di mana ada kepemimpinan, di situ ada otoritas yang menyertai. Yang perlu kita ketahui tentang otoritas adalah bahwa otoritas itu tidak pernah lebih besar daripada tanggung jawab seseorang. Otoritas itu tidak pernah timbul dari sesuatu yang lain selain daripada tanggung jawab. Sebab itu sebelum kita memimpin banyak orang, sekelompok orang, pimpinlah diri kita lebih dahulu, ya. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena dari situlah nanti kita akan diperbesar, dipercaya, diandalkan, dan dituakan di dalam anugerah Tuhan. Jadi otoritas itu semakin bertambah seiring dengan kepemimpinan kita yang semakin bertumbuh pula. Bertumbuhlah teman-teman di dalam kepemimpinan diri kita sendiri, ya. Jangan mudah menyerah. Kita harus selesai dengan diri sendiri, cukup dengan diri sendiri. Kita kejar yang terutama, perkenanan Tuhan dalam hidupan kita. Sepakatlah dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Nah, karena Tuhan memanggil kita, bahkan memilih kita, memilih engkau, kamu dan saya, kita semua anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anaknya, itu untuk menjadi utusan di mana Tuhan mau menempatkan kita di sana menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sebab itu artinya kita semua adalah agen-agennya Tuhan, duta-duta kerajaan surga. Kita ini adalah perwakilan daripada Tuhan sendiri untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan dalam hidupan kita, yang menjadi tanggung jawab untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan atas hidup ini. Karena hidup ini daripada Tuhan, nafas ini dari mana? Tuhan yang kasih. Kita harus kerjakan hidup kita. Kita harus lakukan ketaatan demi ketaatan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada satu contoh peristiwa yang bisa menggambarkan apa yang David sampaikan kepada kita semua. Jika di depan kita terjadi sebuah kecelakaan, ya seperti itu, ada seorang yang tergeletak, tak berdaya di sana. Lalu orang ini naik, katakanlah sepeda gitu ya, ditabrak kendaraan, mobil. Lalu tergeletak di sana, dan di dekat situ ada seorang dokter, ada seorang montir, dan ada seorang polisi. Kira-kira siapa yang akan melakukan tugas fungsinya saat itu ketika peristiwa itu terjadi? Kita semua sepakat tentunya ketika seorang tergeletak tak berdaya itu, seorang dokterlah yang harus mengambil inisiatif, tanggung jawab untuk melakukan tindakan medis, pertolongan pertama. Karena dia, seorang dokter itu, diperlengkapi dengan pendidikan, keahlian untuk merawat seseorang, memberi pertolongan pertama, ya, lewat tenaga medis, lewat tindakan medis yang diperlukan orang yang sedang sekarat seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan baru setelah itu
Kemudian seorang polisi tadi juga bisa mengambil bagian tanggung jawabnya untuk menertibkan, untuk mengatur lalu lintas di sekitar kejadian TKP, tempat kejadian perkara. Jika di sekitar situ, saya pernah mengendarai kendaraan gitu lalu macet karena ternyata di depan sana ada kecelakaan. Lalu polisi itu baru menata lalu lintasnya, berfungsi, tanggung jawabnya pun muncul, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan seorang montir yang akan berfungsi dan mengambil tanggung jawabnya juga memperbaiki kendaraan sepeda dari orang tersebut. Sehingga itulah keindahan bagaimana setiap pribadi lepas pribadi berfungsi menurut keahlian, kemampuan, kecakapan yang ada di dalam hidupnya. Demikian Tuhan mau juga setiap kita berfungsi, di mana kita ditempatkan Tuhan di dalam satu peristiwa, satu tempat, satu momen. Kita melakukan bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi garam dan terang, kata firman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita membawa damai. Sebagai anak-anak Tuhan, perkataan kita enggak boleh perkataan sia-sia. Sebagai anak Tuhan, perbuatan tindakan kita pun juga mencerminkan kasih daripada Allah kita. Supaya Tuhan dimuliakan di dalam segala sesuatu atas hidup kita. Yang mengerti ini katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, setiap kita itu memiliki kemampuan memimpin. Sebab itu akibatnya daripada setiap orang itu yang diperlengkapi dengan kemampuan tersebut. Dari mana sih kemampuan tersebut? Yang pertama, seorang itu memiliki kemampuan memimpin. Yang pertama dari kelahiran. Dari kelahiran hidupnya, di mana dia lahir di muka bumi ini diperlengkapi dengan kepribadian yang dominan, kepribadian yang kuat gitu. Ya, kalau kita belajar di psikologi, teman-teman ada 4 kepribadian: kolerik, sanguin, melankolis, plekmatis. Setidaknya ada 4 kepribadian ini. Dan masing-masing manusia itu memiliki sifat keempat ini, tetapi ada satu yang dominan atau 2 di antaranya yang dominan. Dan masing-masing kepribadian ini memiliki karakteristik yang unik. Nah, orang yang lahir dengan leadership yang kuat biasanya memiliki kepribadian kolerik. Karena kolerik itu dominan sekali, ya. Dia selalu menjadi yang pertama, yang di depan gitu, dan yang lain bisa mengikuti. Kebanyakan seperti itu. Pernah lihat nggak anak-anak kecil yang tiba-tiba mengambil inisiatif, ayo main ini, ayo ke sana, ayo ke sini. Nah, yang lain ada yang ngikuti gitu aja. Nah, anak kecil yang seperti itu, dia lahir sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan untuk menjadi pemimpin, ya, pada level usianya, ya. Tapi jangan berkecil hati, sifat-sifat kepribadian yang lain pun bisa bertumbuh kok. Cuman ini hanya pengetahuan saja. Bagaimana leadership itu ada dimiliki oleh seseorang bisa dari kelahirannya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah latihan, teman-teman. Latihan. Nah, ini kabar baik. Bagaimana dengan seorang yang memiliki kepribadian bukan kolerik, sanguin mungkin, atau plekmatis, melankolis. Saya sendiri, kepribadian saya itu plekmatis, melankolis. Saya enggak begitu strong di dalam leadership, tapi saya mau belajar, bertumbuh. Dan yang kedua ini latihan. Ya, kita bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi ketika kita ini mau belajar. Mau belajar untuk bertumbuh di dalam kepemimpinan, teman-teman sekalian. Ya, kembangkan dan melalui pembelajaran, meresponi dengan benar, dan tidak menolak setiap kepercayaan yang diberikan untuk pengembangan diri. Saya belajar seperti itu, teman-teman. Ya, ketika ada seorang otoritas yang ada di atas saya, entah orang tua, pemimpin, ya, memberikan sesuatu tugas, saya belajar untuk mengiyakan dulu, walaupun nantinya bagaimana melakukannya. Saya bisa tanya, bisa cari inspirasi bagaimana, contoh-contoh, teladan orang yang sudah melakukannya, seperti itu. Lalu saya belajar dari sana. Disitulah kita bisa menumbuhkan kepemimpinan kita, teman-teman. Ya, jangan menolak dulu, karena kalau menolak bagaimana kita bisa menjadi percaya lebih, diangkat lebih tinggi. Sulit, ya. Jangan selalu antipati, karena
Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau memakai kita besar di tangannya. Yang mau katakan amin. Amin. Yang ketiga, kasih karunia. Seseorang itu memiliki kemampuan pemimpin karena kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kemampuan itu berasal daripada Tuhan yang memberi kemampuan ilahi kepada kita. Tahu enggak, pernah lihat enggak seseorang itu kita dapat merasakan, kita dapat melihat bahkan nyata. Seseorang itu punya karisma. Ya, orang itu wow, kayaknya pemimpin yang karismatik gitu ya, pemimpin yang dikagumi seperti itu. Tahukah orang-orang itu beroleh kemampuan atau beroleh kasih karunia daripada Tuhan? Karena karisma itu berasal dari kata dasar charis. Charis itu artinya anugerah daripada Tuhan. Ya, sebab itu kita harus cari Tuhan, cari hadiratnya, datang mendekat. Di sanalah Tuhan akan merahmati kita, memberikan pemberian gift, kasih karunia juga. Ya, sehingga keberadaan kita itu membawa hadirat Tuhan, membawa sesuatu yang ilahi yang mungkin kita nggak menyadari, tapi orang itu bisa merasakan keberadaan kita. Seperti itu, teman-teman. Yang keempat, seseorang memiliki kemampuan pemimpinan itu karena pengalaman, teman-teman. Karena pengalaman, ya, kemampuan yang kita dapatkan itu diperoleh dari sekolah kehidupan yang kita jalani setiap hari, sehari demi sehari. Ya, dalam apa itu sekolah kehidupan? Dalam kemampuan berkomunikasi gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan segala usia, dengan orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana kita belajar pengalaman, bagaimana kita berjumpa menghadapi orang yang lebih muda daripada kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Tentu ada hikmatnya, dan dengan pengalaman kita berjumpa banyak orang, kita akan belajar di sana dan kita akan semakin bertumbuh dalam kepemimpinan. Lalu ketika kita bahkan dalam menjalani kehidupan kita banyak kali kan melakukan kesalahan, melakukan kegagalan, ada juga kegagalan demi kegagalan, kesalahan demi kesalahan. Tapi dari situ kita pengalaman, tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Saya pernah kemarin salah kata, saya pernah melakukan sebuah tindakan yang konyol, sebuah tindakan yang tidak sepatutnya, tidak seharusnya kayak gitu. Nah, ketika kita belajar, maka tidak perlu melakukan lagi. Kita bertumbuh di dalam leadership kepemimpinan kita. Ya, jam terbang juga mempengaruhi sehingga kapasitas kita akan diperbesar, sehingga kepemimpinan kita akan semakin dipertajam lagi. Ya, yang mengerti katakan amin, amin, puji Tuhan, haleluya. Kita maju lagi terus ya. Teman-teman, tahukah kepemimpinan itu bukanlah ketuanan, ya, bukan ketuhanan, bukan tuan, bukan ketuhanan, tapi tuan, ketuanan, bukan. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan, kita buka ayat firman Tuhan ya. Di 1 Petrus 5 ayat yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat yang ketiga berkata demikian. Sudah dapat ayatnya? Ya, kalau sudah dapat kita baca bersama. Hitungan ketiga ya. 1 Petrus 5 ayat 3. 1, 2, 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, firman Tuhan menegaskan kepada kita. Jangan kita ini ketika dipercaya oleh sekelompok orang memimpin sebagian orang, banyak orang, jangan kita menggunakan otoritas dengan semena-mena, asal main perintah saja. No. Ya, Tuhan firman Tuhan bahkan memerintahkan kita untuk menjadi teladan buat mereka. Ya, seperti itu teman-teman. Seharusnya bahkan yang benar adalah semakin tinggi kepemimpinan seseorang, hendaknya orang tersebut semakin melayani. Ya, kepemimpinan hamba, itulah kepemimpinan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita semua untuk kita mengikuti teladan Dia. Ya, Tuhan Yesus sekali lagi datang bukan untuk dilayani, tapi Dia datang untuk melayani kita semua. Sebab itu kebesaran kita ditentukan seberapa besar kita melakukan pelayanan itu kepada orang-orang yang kita pimpin. Ya, nyata benar seseorang itu bagaimana kepemimpinannya itu berhasil atau tidak. Lihat saja orang-orang dipimpinnya itu seperti apa. Kita akan bisa menilai seseorang itu bagaimana kepemimpinannya. Demikian teman-teman. David bawa satu slide. Slide yang pertama ya tentang kita leadership ini.
dari Patrick Lencioni, ya, beliau mengajar kepada seminar di GLS Global Leadership Summit. Ada sebuah quote yang bagus sekali dari beliau. Quote-nya adalah, "The only reason to become a leader is to do what you do to serve the people you lead." Ya, artinya apa? Artinya satu-satunya alasan untuk menjadi pemimpin adalah melakukan apa yang Anda lakukan untuk melayani orang-orang yang Anda pimpin, teman-teman. Jadi kebesaran kita itu justru ditentukan dari kebesaran hati kita, mau melayani seorang demi seorang, menjadikan mereka itu hebat melalui tangan dingin kita. Itulah pemimpin yang luar biasa sesungguhnya. Bukan sekedar pemimpin otoriter, ya, tangan besi. No, bukan seperti itu. Tapi pemimpin yang melayani. Mengerti teman-teman? Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Kadang-kadang masa susah, masa sulit yang kita jalani, yang kita alami itu bahkan itu bisa Tuhan pakai menjadi masa persiapan dari Tuhan, teman-teman. Sebuah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu untuk menjadikan hidupmu dan hidupku menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang semakin lebih dewasa lagi, ya, memiliki pengertian demi pengertian, kesabaran, ya, untuk melihat potensi orang-orang itu, bukan melihat dari kekurangan, kelemahan, tidak punya harapan. No, kita melihat seseorang itu, karena setiap orang diperlengkapi dari sifat yang baik dan buruk, tidak ada seorang pun yang sempurna, kan? Kita semua punya hal yang baik, hal yang kurang baik, yang jahat, karena sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita lihat, mau belajar melihat seorang demi seorang itu dari potensinya, ya. Dan kita bisa melakukan sesuatu dalam hidup mereka untuk mereka menjadi inspirasi juga, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, seperti itu teman-teman. Itu yang slide yang saya mau bagikan dari Patrick Lencioni. Wah, saya sangat diberkati dengan quote ini, teman-teman. Nah, berikutnya adalah jangan menaiki tangga orang lain, jalani panggilanmu. Masing-masing kita akan berperkara dengan Tuhan, masing-masing kita akan mengenal Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan sehingga kita akan mencerminkan gambaran yang utuh, gambaran yang penuh di dalam Tuhan Yesus. Semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Teman-teman, jangan menaiki, jangan ukurkan, jangan pakai jalani sendiri gitu ya. Kita akan mengerti kok, ya. Jangan menaiki tangga orang lain. Kita ini punya jalannya sendiri yang Tuhan tentukan bagi setiap kita untuk kita berjalan di dalamnya. Ya, tidak perlu iri dengan orang-orang lain, seperti itu aplikasinya. Ya, seperti itu. Nah, dalam memimpin tidak perlu takut. Ini awasannya bagi kita semua. Dalam kita memimpin seorang demi seorang, bahkan memimpin diri sendiri, ya. Tidak perlu takut untuk melihat orang yang kita pimpin menjadi lebih besar daripada kita. Justru kita harus memiliki harapan, mimpi, ya, cita-cita bagi mereka, hidup mereka yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Seperti orang tua kita punya mimpi, punya harapan. Orang tua kita expect hidup kita kan lebih baik, lebih luar biasa daripada hidup mereka. Demikian kita juga mengadopsi sebuah value, sebuah prinsip nilai yang sama dengan itu. Ketika kita ditempatkan di sebuah lokasi, di sekolahmu, di kelasmu, ya, di fakultasmu, dimanapun kita berada, ya, miliki harapan daripada orang-orang di sekitar kita itu. Dan biar melalui hidup kita, mereka pun mendapat nilai tambah. Kita ini yang harus kita lakukan jadi pemimpin yang luar biasa itu lakukan untuk memberi nilai tambah seorang demi seorang. Sehingga lewat pertemuan kebetulan demi kebetulan, beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, beberapa waktulah kita dalam mengenal itu, mereka itu tak pernah sama lagi. Selalu ada nilai yang kita berikan dalam hidup mereka, menjadi nilai tambah. Nah, hidup yang seperti itu yang berarti, yang bermakna, yang menggairahkan teman-teman. Ya, haleluya. Disitulah bahkan terletak keberhasilan, kesuksesan kepemimpinan kita, teman-teman. Karena kita hidup bukan diri sendiri, tapi fokusnya pada orang lain.
di dalam hidup kita, ya. Mereka bertumbuh juga, mereka hidupnya diubahkan. Wah, itu menjadi sukacita yang besar. Saya bawa slide yang kedua dari Lis Bohannon, ya. Ada quote dari beliau berkata demikian. The role of leaders is not to be the hero, but to help others become the hero of their own story. Ya, kurang lebih artinya seperti ini. Peran daripada seorang pemimpin bukanlah menjadi pahlawan, tetapi justru membantu orang lain yang dipercayakan dalam kehidupan mereka itu menjadi pahlawan bagi diri mereka sendiri, gitu. Ya, sangat bagus sekali quote ini. Artinya aplikasinya leader produce the next leaders. Jadi hidup kita bertumbuh, hidup kita berbuah, buah karakter, buah dari Roh Kudus, ya, 9 buah Roh itu nyata, tetapi juga buah yang lain adalah buah pertobatan. Ketika kita di dalam Tuhan, kita dalam kasih karunia menerima keselamatan, tapi setelah itu enggak berhenti, kita harus hidup seperti Yesus hidup, ya. Yesus pun berbuah hidupnya. Dia memuridkan 12 murid itu sehingga Injil sampai ke seluruh bumi. Demikian hidup kita juga, orang-orang itu mengalami kemenangannya ketika mereka belajar daripada hidup kita. Apa yang kita ajarkan. Jangan hanya menghajar orang tapi tanpa pengajaran. Seringkali orang tua itu seperti itu, menghajar anaknya tapi tidak memberi pengajaran. Nah, itu salah. Ya, kita belajar bertumbuh dewasa, jangan hanya menghakimi, ya, menjudge orang, no, tetapi lewat perkataan kita itu membangun hidup mereka. Ada pengajaran yang keluar dari mulut kita sehingga orang-orang itu pun, teman-teman kita itu pun belajar tentang kehidupan. Ya, mengerti teman-teman? Amin. Haleluya. Nah, ada sebuah kebenaran di dalam leadership kalau kita belajar tentang kepemimpinan. Leadership is influence. Leadership is influence. Artinya apa? Dalam kepemimpinan itu harus memberi pengaruh. Jika tidak, itu bukan namanya pemimpinan. Seorang pemimpin akan mempengaruhi sekitarnya. Maju mundurnya organisasi itu lihat daripada pemimpinnya. Ya, ditentukan oleh pemimpin. Jadi pengaruhnya itu menentukan. Seperti itu, teman-teman. Memberi pengaruh melalui perkataan dan perbuatan kita. Ada slide lagi yang meneguhkan apa yang David sampaikan. Ya, slide ini ada quote yang tertulis di sana. Everything you say and do has influence. Ya, everything you say and you do has influence. Artinya semua yang Anda katakan dan Anda lakukan haruslah memiliki pengaruh. Jika tidak akan menjadi sia-sia belaka. Sebab itu perhatikan bagaimana kita hidup. Janganlah keluar kata-kata sia-sia yang tidak berguna. Tapi biar lewat perkataanmu hidup seseorang itu dibangun semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, semua yang kita katakan itu sungguh-sungguh membangkitkan iman, pengharapan dari orang-orang yang mendengarnya. Yang mau katakan amin, amin. Kemudian leadership is giving. Selain leadership is influence, leadership itu sendiri is giving. Ya, leadership itu sendiri, kepemimpinan itu sendiri ada memberi. Apa yang kita beri? Memberi apa sih? Ya, memberi teladan, memberi pimpinan, ya, memberi arah tujuan, visi. Pemimpin itu tidak bisa lepas daripada namanya visi. Karena kalau pemimpin nggak punya visi, aduh, kacau, bahaya, kasihan orang yang dipimpinnya. Tidak akan sampai kemana-mana, nggak akan menggapai sesuatu yang menjadi hal yang mulia dalam hidupnya. Sebab itu slide ini akan membelajari kita buat kita semua. Ya, dari Aja Brown, ya, berkata demikian quote-nya, people cannot go with you if they don't know where you want to go. Sekali lagi, people cannot go with you if they don't know where you want to go. Artinya orang tidak bisa mengikutimu atau bersamamu
jika mereka tidak tahu di mana kamu akan pergi, di mana kamu mau pergi ke sana, tujuan. Jadi visi, tujuan itu harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, ya. Karena bagaimana orang mau dipimpin, tidak tahu tujuannya mau kemana. Ibaratnya teman-teman nih lagi berkelompok beberapa orang ya, mau makan di mana, tidak tahu, terserah. Waduh, nggak jadi makan, ya bingung makan di mana, ya kan? Akhirnya kelaparan semua. Nah, kan nggak seperti itu. Tapi ada inisiatif, yuk kita makan di sana yuk. Yang di situ itu, waduh, enak banget itu, mantep. Ya, esnya, sayurnya, lauknya komplit. Orang-orang oke, setuju. Nah, mulai dari hal sederhana seperti itu, ya berinisiatif, ada ide-ide yang bisa disampaikan pada orang-orang. Kemudian slide berikutnya daripada D.J. Strickland ya berkata demikian, great leaders use power to empower other people. Ya, great leaders use power to empower other people. Artinya apa? Pemimpin yang besar itu menggunakan kekuatannya untuk memberdayakan orang lain. Bukan untuk memanfaatkan loh ya. Jangan salah mengerti. Memberdayakan justru lewat apa yang ada pada dia, kelebihannya, kekuatannya itu untuk memberdayakan, untuk memberi nilai tambah, untuk membuat orang-orang itu bisa lebih besar kapasitasnya, bisa lebih skillful, bisa lebih di dalam knowledge, wawasannya, ya, lebih mampu di dalam kemampuan ditambahkan dalam hidup mereka melalui hidup kita. Itu artinya seperti itu teman-teman. Ya, saya mau bersaksi tentang berkenaan apa yang barusan kita dengar. Ya, bagaimana pemimpin besar itu menggunakan kekuatan untuk memberdayakan orang. David sendiri bersyukur ada orang-orang yang Tuhan taruh otoritas di atas, yang memiliki iman, yang memiliki pengharapan, ekspektasi untuk hidup David ini bertumbuh, dipercaya, ya diandalkan, terus bertumbuh gitu, kepercayaannya ditambahkan, yaitu dari pemimpin rohani, Pastor Bernard. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ketika beliau minta saya, ya, untuk join dalam timnya, dalam pelayanan menggembalakan sebuah jemaat di kota Semarang seperti itu. Saya join, saya taat karena saya sudah berdoa, dapat juga memang Tuhan sudah panggil saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi ini tidak harus selalu ya di dalam hamba Tuhan sepenuh waktu, pendeta gitu. Dimanapun di marketplace pun relevan apa yang saya ceritakan ini. Ambil prinsipnya teman-teman. Nah beliau di dalam memanggil itu lalu mempercayakan sebuah tugas ya, waktu itu staff FLC, Family Life Counseling, sebagai staff waktu itu hanya tentang melayani jemaat gitu ya, tentang baptisan, penyerahan anak, secara administrasi saja, hal sederhana kok. Tapi kemudian beliau mempercayakan lagi sebuah pelayanan kepada jemaat real ya, melalui masuk ke konseling, masuk ke baptisan, bahkan diajak pelayanan beliau sehingga saya melihat apa yang dia lakukan, saya nanti pun bisa belajar untuk melakukannya kemudian. Ya, seperti itu, membaptis seorang lagi demi seorang dipercayakan, konselingi, terus jadi dipercaya lagi CG pastor family waktu itu setelah menikah tentunya, ya, menggembalakan sekelompok orang seperti itu, dipercayakan lebih. Menjadi seorang mentor pernikahan, sebelum akhirnya juga dipercaya untuk melayani pemberkatan pernikahan. Dan saya selalu berkata ketika Kobi percaya, aku mau melakukannya dengan sepenuh hati, aku mau belajar. Pokoknya setelah Kobi yakin aja, aku akan do the best, seperti itu. Dan beliau selalu meyakinkan. Kobi percaya, go David, diajari tentunya, nggak dilepaskan begitu saja, ya. Dan saya bersyukur, saya ini mengalami pertumbuhan di dalam hidup ini. Saya kalau melihat ke belakang itu, waduh, David hari ini beda dengan David yang lain, yang lalu maksudnya kok yang lalu. Saya nggak berani, orangnya minderan, kok bisa gitu. Tuhan kasih keberanian. Dan akhirnya dalam ketaatan, ketika kita sepakat aja, kita taat aja, maka Tuhan itu menyertai kok.
dan memampukan. Itu yang penting teman-teman. Tuhan akan menolongmu, memberikan hikmat, kekuatan. Dia menyertai, akan menolong kita menyelesaikan tugas tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sampai akhirnya diutus di Magelang ini untuk mengembalakan juga dalam anugerah Tuhan. Itu semua adalah kepercayaan dari orang-orang yang ada di atas kita, mempercayakan. Ya, mendekatlah kepada Allah dan kita akan dimampukan. Teman-teman, ini kuncinya. Kita seberapa besar pun kita punya leadership, ya, kepemimpinan, seberapa tinggi pun posisi kita sudah ada, one day, satu hari engkau dipromosi untuk itu, jangan lupakan yang satu ini. We are nothing. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di luar Tuhan. Kita ini perlu Dia. Terus cari dekat dengan Tuhan, baca firman, renungkan, penyembahan, intim sama Dia. Karena di sanalah terletak kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita stay, bertahan di sana untuk menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan, teman-teman. Ya, bahkan hidup seorang yang dipimpin Tuhan itu akan berubah hidupnya, diperbaharui dari sehari ke sehari, semakin serupa dengan Kristus, mengalami penuhan di dalam Kristus itu ketika seseorang itu mencari wajah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, kata firman. Yesus pun memberi teladan. Sebelum dia melayani ke kota-kota, ke desa, ke kota, daerah-daerah, dia selalu ada waktu intimacy with God. Intimacy dengan Allah Bapanya di surga. Setelah dia melakukan tugas tanggung jawabnya, melakukan mujizat-mujizat, menyatakan demonstrasi kuasa Allah, ya, kemustahilan di mata manusia terjadi. Di sana pun setelah melakukan tugas itu, Yesus menyendiri, bukan? Banyak ayat, banyak perumpamaan, banyak cerita. Yesus selalu menyendiri untuk mencari persekutuan dengan Bapanya. Ya, bagaimana kita ini tidak bisa mandiri dengan Bapa kita. Kita mandiri itu dengan sesama kita, ya, kita belajar untuk dewasa itu mandiri, tanggung jawab. Tapi dengan yang satu ini jangan pernah mandiri, ya, dengan Bapa. Kita itu selalu membutuhkan Dia. Kita selalu membutuhkan hikmat-Nya, penyertaannya, ya, perkenanannya selalu dalam hidup kita, teman-teman. Dan lihat, hidup kita tak akan pernah sama lagi ketika kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki ini, teman-teman. Seorang pemimpin yang benar, yang sejati, seorang pemimpin yang luar biasa seperti itu, adalah seorang pemimpin yang tak mau berhenti untuk bertumbuh. Sebab ketika ia berhenti bertumbuh, maka akan berhentilah kepemimpinannya, teman-teman. Jadi kalau kita ini sudah dipercaya, ya, jangan puas dengan itu. Ya, Tuhan mau pakai lebih besar lagi pengaruhnya, karena ingat, leadership is influence, kan? Ya, pengaruh kita ini akan diperluas lagi, ada banyak orang yang kita bisa pengaruhi di dalam hidup takut akan Tuhan, untuk mengenal Allah yang hidup, jalan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Pertolongan kita datang daripada Tuhan, keubahan hidup, pemulihan hidup itu juga semua Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita. Ya, jadi kuncinya itu, teman-teman. Ya, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, terus bertumbuh di dalam persekutuan dengan Dia, semakin dekat lagi. Jangan puas hanya semata kaki, tetapi selutut, masuk lebih dalam lagi sepinggang, masuk lebih dalam lagi sampai kita tenggelam dan berenang-renang di sungai kehidupan Allah. Di sanalah ketika kita keluar dari kamar doa kita, dalam persekutuan dengan Tuhan itu, lihat hidupmu akan menyatakan kebesaran kasih karunia Tuhan. Dimanapun kau berada, orang-orang itu akan bisa merasakan. Kau akan membawa seperti berfungsi sebagai termostat gitu, ya, menentukan suhu. Seperti itu. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dipimpin oleh Roh Allah. Maka ketika ada sekelompok beberapa orang, ya, yang ngomong tentang hal negatif, gosip apa-apa, ketika orang itu datang, lihat pasti akan berubah atmosfernya. Gitu. Dan banyak kejadian yang mirip-mirip seperti itu. Selalu orang-orang itu akan mencari, membutuhkan
hikmat. Orang itu akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Perkataannya akan didengar dan jalannya akan diikuti oleh banyak orang. Kuncinya adalah satu itu. Jangan tinggalkan yang satu itu. Teruslah bertumbuh, teruslah cari hadirat Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dekat, intimacy with God, ya. Slide terakhir yang akan David berikan pada teman-teman adalah nih John C. Maxwell, ini pakar kepemimpinan dunia, teman-teman, orang anak Tuhan ini, hamba Tuhan juga, tetapi diakui juga oleh dunia sekuler, marketplace tentang kepemimpinan beliau. Banyak buku-buku sudah ditulis, bestseller, ya, jutaan kopi, gitu, seperti itu. Dari hamba Tuhan ini luar biasa. Apa yang dikatakannya? Beliau berkata demikian, "You are not growing if you are still excited about what you did 5 years ago." Ya. You are not growing if you still excited about what you did 5 years ago. Artinya, Anda tidak bertumbuh jika Anda masih bersemangat tentang apa yang Anda lakukan 5 tahun yang lalu. Teman-teman, kita harus bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan lakukan yang sama itu aja. Ya, kita harus bertumbuh dalam kepemimpinan. Ya, konteksnya adalah kepemimpinan, leadership. Tapi dalam karakter tentu nggak boleh berubah. Kejujuran itu harus nggak boleh berubah. Akhirnya sudah jujur jadi nggak jujur, nggak boleh. Jadi akhirnya banyak bohong, tukang bohong, nggak boleh kayak gitu. No, yang itu beda konteks. Tapi yang konteks ini leadership, ya. Kita harus bertumbuh, jangan berpuas. Kita harus bertumbuh. Semakin dalam lagi, dalam pengertian, dalam hikmat juga. So, kata-kata penutupnya adalah, so keep growing and be multiply, army of God. Teruslah bertumbuh dan bermultiplikasilah. Ya, berbuah lebat. Hasilkan keselamatanmu itu dari pertobatanmu. Ya, banyak orang-orang juga dimenangkan. Banyak orang-orang juga diubahkan melalui kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Renungkan kembali firman Tuhan ini tentang leadership. Ingat satu ini, one day, satu hari, bagaimana engkau ada di posisi puncak kehidupan. Prestasi demi prestasi. Engkau akan mengalami peninggian itu, di tempat-tempat tinggi engkau akan berdiri. Ingat yang satu ini, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Karena itulah yang menentukan hidup kita berikutnya akan berakhir penyesalan atau dalam kemuliaan. Ya, berapa besar kapasitas hidupmu satu hari nanti dipercayakan, diberikan. Jangan jadi orang yang sombong, lupa diri, lupa Tuhan bahkan. Ingat loh, di dalam firman Tuhan Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata demikian, ingatlah akan penciptamu sejak dari masa mudamu, supaya tidak kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku dalam hari-hariku yang mendekat tahun-tahun malang. Ya, tidak ada kesenangan di dalamnya. Teman-teman, ingatlah akan Tuhan. Dan Salomo dalam kemegahan dan kejayaannya, tidak ada orang yang lebih besar daripada dia sebelum dan sudahnya. Firman Tuhan menulis juga, tulisan beliau, Salomo pasal 12 ayat 14 kalau nggak salah. Akhir kata dari yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan hiduplah berpegang pada perintah-perintahnya. Sebab itu adalah kewajiban setiap orang. Teman-teman, jangan lupakan yang satu ini. Kita harus intim, harus dekat, harus ada senantiasa dalam pusat kehendak dan rencana Tuhan, hati Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin ya Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Nyanyikan sama-sama, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin ya Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyanyikan sekali lagi dengan kesungguhan hati, Engkau ada ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya, haleluya Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebab itu kami mau rindu selalu bersamamu Bapa, ya Aba, ku lewati semua, amin Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Haleluya Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Nyanyikan lagi dan penuh kasih kepada Dia. Bersamamu, ingin selalu Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. One more. Ya Tuhan, kami mengakui dalam hidup kami Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
mengenal kasih karunia-Mu beroleh bagian di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Kau memberikan kesempatan demi kesempatan bagi setiap kami untuk bertumbuh dan mengalami kebesaran-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus berdoa meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau punya rencana yang besar dalam kehidupan setiap mereka. Firman berkata dalam Yeremia 29:11, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, memberikan kepada mereka hari depan yang penuh dengan harapan. Berdoa ya Tuhan, generasi muda-Mu ini ada di tangan-Mu. Bentuklah, jadikanlah semakin indah dan tajam, semakin dewasa, semakin matang. Ya Tuhan, untuk Kau percayai satu talenta demi satu talenta lah. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, untuk mengelola, untuk hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Apa yang Kau inginkan dalam hidup mereka. Biar mereka juga peka ketika mereka terus datang mendekat ya Tuhan. Mereka enggak asing dalam hadirat-Mu, dan mereka mengerti juga apa yang menjadi kehendak-Mu. Itu akan mereka lakukan dengan ketaatan demi ketaatan. Dan Kau akan bawa mereka naik, bukan turun ya Tuhan Yesus. Menjadi kepala dan bukan ekor. Pakai mereka menjadi inspirasi bagi generasi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Menyerahkan seluruh jemaat Army of God. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Karuniai dalam kehidupan mereka. Karunia-karunia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman AOG, biar kita meresponi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan ini. Kalau dari pihak Tuhan, Tuhan sudah siap untuk berperkara dalam hidupmu, dalam hidup kita. Lakukan yang satu ini. Miliki keintiman, hubungan dengan Tuhan yang semakin hari semakin indah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengarkan firman-Nya berkata kepada kita hari ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Terima berkat Tuhan. Jadi pulanglah, bawalah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagianmu, menyertaimu, menguatkan, meneguhkan engkau dimanapun engkau berada, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.